Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang himpunan terbilang dan tak terbilang. Pemetaan. Definisi 4.1. H, K adalah himpunan. Dan Mbak slide-nya next. Pemetaan. Definisi 4.1. H, K adalah himpunan. F adalah aturan perkawanan yang mengawankan setiap unsur di H dengan suatu unsur tunggal di K. Fungsi F memetakan H ke K. Keterangan F adalah pemetaan dari H ke K jika X elemen H suatu unsur di K yang berkawanan X ditandakan dengan Fx dan disebut bayangan dari X oleh F. Himpunan H disebut domain dari definisi F atau singkatan dari F. Himpunan semua bayangan di K disebut jangkauan dari F. K disebut kodomain. Jadi jangkauan dari F dikali JF sama dengan FH sama dengan FH elemen K sama dengan FH elemen K, di mana H elemen H himpunan dari K. Contoh 4.1. Misalkan H sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan K sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Kita dapat mendefinisikan suatu pemetaan F memetakan H ke K dengan menandakan bayangan F untuk setiap unsur di H sebagai berikut. F1 sama dengan 3, F2 sama dengan 5, F3 sama dengan 7, F4 sama dengan 3, F5 sama dengan 3, F6 sama dengan 9, F7 sama dengan 5. Dalam contoh ini, domain dari F adalah H, dan jangkauan dari F adalah himpunan 3, 5, 7, yang merupakan himpunan bagian dari K, tetapi bukan seluruh K. Definisi 4.2. Misalkan F memetakan H ke K jika setiap X elemen H, Fx sama dengan B. Dengan B adalah unsur yang diketahui di K. Maka F disebut sebuah pemetaan konstan. Contoh 4.2. H dan K didefinisikan seperti dalam contoh 4.1 dan kita definisikan F sebagai berikut. F1 sama dengan 3, F2 sama dengan 3, F3 sama dengan 3, F4 sama dengan 3, F5 sama dengan 3, F6 sama dengan 9, F7 sama dengan 3. Domain dari F adalah H. Dan ini salah ketik ya, F6 sama dengan 3. Domain dari F adalah H, dan jangkauan dari F adalah 3. Terdiri dari tepat satu unsur 3 dari K. Lanjut, definisi 4.3. Misalkan F memetakan H ke K jika jangkauan dari F terdiri dari seluruh unsur himpunan K, maka kita mengatakan bahwa pemetaan F adalah pemetaan onto, atau pemetaan surjektif, atau F adalah surjeksi. Dalam definisi 4.3, setiap unsur di K harus merupakan bayangan oleh F, paling sedikit satu unsur di H. Contoh 4.3, misalkan H memetakan ke K sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan F didefinisikan sebagai berikut. F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 2, F3 sama dengan 3, F4 sama dengan 4, F5 sama dengan 5. Domain dan jangkauan dari F adalah himpunan yang sama, dan bayangan F setiap unsur adalah unsur itu sendiri. Definisi 4.4, misalkan F adalah sebuah pemetaan dari H ke dirinya sendiri, dan bayangan oleh F adalah setiap unsur itu sendiri, maka F disebut pemetaan identitas. Contoh, K adalah himpunan 5 gundu.
berwarna merah, kuning, biru, hijau, dan putih. Misalkan H adalah himpunan yang unsur-unsurnya adalah kelima warna tersebut. Tujuan kita adalah mengawankan setiap warna dengan gundu yang sewarna. Tujuan kita adalah mengawankan setiap warna dengan gundu yang sewarna. Jika kita definisikan pemetaan F, memetakan H ke K dari himpunan warna ke himpunan gundu berwarna sebagai berikut. F merah sama dengan gundu merah. F hijau sama dengan gundu hijau. F kuning sama dengan gundu kuning. F biru sama dengan gundu biru. F putih sama dengan gundu putih. Sekarang kita tulis warna-warna itu inisial merah, kuning, hijau, biru, dan putih dengan M, K, P, H, dan P. Dan gundu dengan G, maka gundu-gundu berwarna dapat kita tulis dengan GM, GK, GB, GH, dan GP. Perhatikanlah bahwa pemetaan kita sekarang menjadi FM sama dengan GM, FK sama dengan GK, FP sama dengan GB, FH sama dengan GH, dan FP sama dengan GP. Lebih umum misalkan H sama dengan MKBH, M, K, B, H, P, dan K sama dengan GM, GK, GB, GH, dan GP. Perhatikanlah bahwa kita telah mendefinisikan pemetaan untuk F, memetakan H ke K dengan Fx, memetakan GP untuk setiap X elemen H. Kita mengatakan bahwa himpunan K telah terdaftar atau diberi indeks oleh himpunan H terhadap pemetaan F disebut pemetaan daftar dan H disebut himpunan daftar atau indeks. Maaf, susah sinyal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Roihatul Jannah. Selanjutnya 4.5. Jika F memetakan H ke K adalah pemetaan daftar untuk dan untuk setiap A elemen H, kita didefinisikan bayangan A oleh F di K dengan FA sama dengan KA. Kita mengatakan bahwa himpunan K sama dengan KA telah didaftar oleh himpunan H. Disebut himpunan daftar. Unsur-unsur di K hanya didaftar satu kali dan unsur di H untuk mendaftar hanya satu kali. Pemetaan
daftar digunakan untuk mendefinisikan konsep barisan bilangan real, konsep himpunan terbilang, dan konsep himpunan berhingga. Definisi 4.6. Barisan adalah himpunan yang telah didaftar oleh pemetaan daftar. Himpunan daftarnya adalah himpunan bilangan bulat positif, himpunan bilangan asli atau N. Misalkan A adalah sebuah barisan dan F memetakan himpunan asli ke A. Adalah pemetaan daftar yang terkait unsur Fn elemen A sebagai bayangan bilangan asli N. Oleh pemetaan F disebut suku ke N atau suku umum dan ditandakan dengan AN. Suatu barisan adalah pemetaan atau fungsi F dengan domain himpunan bilangan asli dan kodomain adalah bilangan real. Jadi jangkauan F adalah Fn himpunan bagian R di mana N elemen N. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Roiha. Oke, selanjutnya definisi 4.7. Misalkan F adalah sebuah pemetaan dari himpunan H ke himpunan K, maka F dikatakan pemetaan satu-satu jika dan hanya jika setiap pasang unsur Fx tidak sama dengan fungsi Y di K dan mempunyai unsur X, Y di H, sedemikian hingga X tidak sama dengan Y. Definisi 4.8. Jika F dari H ke K dan F adalah pemetaan onto dan sekaligus satu-satu, maka F adalah pemetaan bijektif atau korespondensi satu-satu. Maaf, suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Oke, saya lanjut. Jika pemetaan bijektif di antara dua himpunan disebut ekuivalen dan dituliskan dengan lambang sebagaimana ditulis di sini. Definisi 4.9. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan dan F kali G adalah pemetaan sedemikian hingga F dari A ke B dan G dari B ke C. Dan fungsi F A himpunan bagian dari B, maka pemetaan komposit dari G dan F adalah sebuah pemetaan H dari A ke C, di mana H sama dengan G kali F. Dan didefinisikan dengan Hx sampai G kali F sehingga fungsi X untuk setiap X elemen A. Dilanjut himpunan terbilang dan tak terbilang. Definisi 4.10. Himpunan hampa adalah terbilang dan himpunan tak hampa A adalah terbilang atau countable jika dan hanya jika terdapat sebuah pemetaan daftar dari himpunan bilangan N ke A. Teorema 4.3. Suatu himpunan tak hampa adalah tak countable jika dan hanya jika diberikan sembarang pemetaan F dari N ke A. Pemetaan ini bukan merupakan pemetaan onto atau pemetaan daftar. Dilanjut teorema 4.4. Himpunan bilangan N adalah himpunan terbilang. Bukti, jika N tidak hampa dan F dari N ke N adalah himpunan onto. Teorema 4.5. Diberikan dua himpunan tak hampa, A dan B. Jika himpunan A terbilang dan
fungsi dari A ke B adalah pemetaan daftar, maka himpunan B juga terbilang. Bukti. Diketahui himpunan A terbilang. Menurut definisi 4.10, terdapat pemetaan onto G dari N ke A. Diketahui pemetaannya, fungsi dari A ke B adalah onto. Jadi pemetaan komposit H sama dengan G bundaran F dari N ke B. Selanjutnya, teorema 4.6. Setiap himpunan bagian dari sebuah himpunan terbilang adalah terbilang. Bukti. Misalkan B bagian dari A dan B dan A juga terbilang. Jika B himpunan hampa, maka B himpunan sejati dari A. Maka B juga terbilang. Jadi, kita anggap B himpunan bagian sejati dari A. Maka paling sedikit ada unsur B elemen A dan B bukan elemen B. Kita dapat mendefinisikan pemetaan F dari A ke B untuk setiap X elemen A. Diterapkan fungsi X. X jika X elemen B dan B jika X bukan elemen B. Soal latihan yang pertama, misalkan himpunan H adalah 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan K adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jika F dari H ke K didefinisikan dengan Fx sama dengan X plus 1 untuk setiap X elemen H, tentukan domain dan jangkauan dari F. Apakah F pemetaan surjektif? Penjelasannya, domain fungsinya adalah H, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jangkauan FH-nya 2, 3, 4, 5. Pemetaan ini bukan subjektif sebab 1 elemen K tidak mempunyai kawan di H. Contoh soal yang kedua, jika F dari H ke K surjektif dan definisikan dengan Fx sama dengan X pangkat 3 plus 1. Dan jika K 2, 9, 28, 65. Tentukan H jika H adalah suatu himpunan bagian dari bilangan real. Penjelasannya, pemetaan ini subjektif. Jadi setiap unsur di K ada kawan suatu di H. Himpunan K 2, 9, 28, 65. Unsur 2 elemen K adalah bayangan unsur X di H, sedemikian sehingga X pangkat 3 plus 1 sama dengan 2, yakni X sama dengan 1, demikian seterusnya. Sekian dari presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Mbak, mungkin dikasih contoh lagi untuk yang tidak terbilang itu gimana? Tadi kan contohnya bilangan asli N itu terbilang gitu ya, karena ada pemetaan di situ. Kalau yang tidak terbilang itu gimana? Iya, Pak.
Yang lain kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Saya catat ya yang bertanya. Saya kasih tambahan nilai. Silakan Mbak dijelaskan kalau yang contoh yang tidak terbilang itu bagaimana? Iya, Pak. Iya, Pak, sebentar. Himpunan tak terbilang itu yang anggotanya tidak dapat ditunjukkan satu persatu. Contohnya, himpunan B adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu ada di buku tidak? Coba disebutkan halaman berapa, nanti biar teman-temannya bisa nyemak juga. Soalnya kan tidak ditampilkan. Tidak ada, Pak, yang di buku. Gitu ya? Ya, yang di buku hanya himpunan terbilang. Masa nggak ada? Itu kok himpunan terbilang satu. Sebentar, Pak. Himpunan tak terbilang tak terbilang sudah, Pak, tadi di teorema 4.3. Oh ini ya, 4.3. Tak countable ini. Iya, Pak. Contohnya ada nggak? Itu kan definisi teorema ya, teorema. 4.3 kan teorema. Terus 4.4 tadi kan terbilang teoremanya seperti itu ya. Oh ya, teorema untuk bilangan asli itu terbilang. Kalau misalkan contohnya ada nggak? Contoh soal. Contoh soal. Kemudian ditanyakan apakah itu terbilang apa tidak terbilang, ada nggak?
Di latihan itu kan ada. Saya lihat. Contoh di situ nomor 8 sama nomor 9 di situ. H itu adalah himpunan bulat kelipatan 3. Nah, itu terbilang apa tidak? Kemudian yang nomor 9, bilangan sisa apabila bilangan bulat positif dibagi 7. Nah, H itu apakah terbilang apa tidak? Itu kan bisa kamu kasih contoh buat contoh. Intinya kan kita itu. Mungkin yang lain yang mau bertanya? Saya Aulia Ika mau bertanya. Iya, Mbak, silakan. Tadi kan yang teorema 4.2 kan belum ada. Nah, itu gimana ya penjelasannya? Teorema titik 42. Oke, sebentar. Teorema 4.2 bisa dilihat di halaman 4.8. Jika F dari A ke B adalah pemetaan injektif dan G dari B ke C juga pemetaan injektif, maka pemetaan komposit H sama dengan G bundaran F dari A ke C pun injektif. Bagaimana Mbak Vio? Ya, Mbak, udah. Karena waktunya terbatas, nah, coba semuanya saja dilihat di latihan ya. Di latihan di situ nomor 7 itu diberikan himpunan H halaman 4.10 ya. Nomor 7 diberikan himpunan H di situ bentuknya himpunannya 2 pangkat K, 3 pangkat H. Ya. Yakni H adalah himpunan semua bilangan berbentuk itu 2 pangkat K, 3 pangkat H, di mana H dan K adalah bilangan-bilangan cacah. Kemudian apakah H itu terbilang atau tidak, jelaskan. Ya. Ini contoh soal untuk apakah ini terbilang apa enggak. Jadi coba dilihat pembahasannya. Ya, kita list dulu anggotanya. Jadi kita masukkan misalkan 0,0 ya, kan-nya 0, hanya 0. Berarti kan 2 pangkat 0, 3 pangkat 0 gitu ya. Berarti 1 ya. Kalau 2 pangkat 1, 3 pangkat 0, 2 ya. Betul nggak? Kalau 2 pangkat 2 berarti 4. 3 pangkat 1, 3. Kemudian
3 pangkat 2, 9, dan seterusnya. Nah, setelah kita list anggota, kemudian kita kan bisa memetakan di situ. Atau dilihat H di situ adalah himpunan dari bagian bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa N itu adalah terbilang. Sehingga kalau N terbilang menurut teorema berapa tadi ya? Saya lupa teorema berapa tadi. Jadi kalau N terbilang maka H-nya itu himpunan yang tadi itu juga terbilang. Jadi kalian bisa tahu perbedaannya. Ya. Apakah himpunan itu terbilang atau tidak terbilang. Sama halnya dengan soal nomor 8 dan 9 itu juga seperti itu. Jadi kalian list anggotanya, kemudian kalian cocokkan dengan teoremanya yang mengatakan terbilang itu bagaimana, ya tidak terbilang itu bagaimana. Kalau cocok berarti bisa dikatakan dia itu terbilang atau tidak terbilang. Oke, mungkin itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan ditutup, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan penyampaian atau kurang jelas, nanti bisa tanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.